kita sedang mendengar kisah seorang rekan atau teman, berapa sering kita mengingatkan mereka untuk berdoa? Atau di saat yang sama kita mengajak mereka untuk berdoa? Jangan-jangan lebih banyak tiba-tiba di saat itu kita menjadi ahli, si problem solver, si paling bijaksana. Mereka yang paling tahu. Bukankah seharusnya kita menarik mereka ke dalam kesadaran akan keberadaan Tuhan? Tuhan yang sama, yang juga ada sama-sama kita. Tuhan yang kepadanya kita berelasi, Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Jika lebih banyak atau lebih sering kita bicara tentang bagaimana cara terbaik menyelesaikan suatu masalah dibandingkan bersandar kepada Tuhan, jangan-jangan kita juga tidak sedekat itu sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam Oase. Di dalam episode kali ini, kita akan membicarakan mengenai social dimension of prayer. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Kita melihat dari kisah pasal 2, kisah pasal 2 ayat 42. Kisah pasal 2 ayat 42. Saya akan membacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita mencoba. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan perenungan firman Tuhan dalam episode Oase pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan dan boleh mewujudkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Satu fenomena di dalam gereja yang bagi saya adalah sesuatu yang menyedihkan dan merupakan sesuatu yang memberikan beban kepada saya adalah satu fenomena di mana kita melihat bahwa persekutuan doa, berdoa, persekutuan doa di gereja-gereja itu boleh dapat dikatakan tidak laku. Baik gereja kecil maupun gereja besar, kita melihat bahwa kebaktian doa itu tidak laku. Hanya dikunjungi oleh sedikit orang, atau sama sekali gereja tidak mengadakan kebaktian doa karena mereka tahu bahwa kebaktian doa itu tidak akan dihadiri oleh jemaat. Sehingga kalau gereja besar mengadakan kebaktian doa, lalu yang hadir sangat sedikit, mereka tentu merasa gengsi mereka itu berkurang dengan adanya kegiatan yang tidak dihadiri oleh banyak orang. Nah, kalau saya pikir-pikir, mengapa sebenarnya kita ini tidak dapat eh, membuat kebaktian doa itu menjadi satu kebaktian yang disukai oleh jemaat? Mengapa jemaat itu tidak suka ikut kebaktian doa? Padahal dikatakan dulu bahwa doa adalah napas daripada orang Kristen. Maka kita lihat kok dibuat kebaktian doa, orang Kristen malah tidak hadir, tidak mau, tidak laku, tidak suka, baik gereja besar maupun gereja kecil, ya. Apakah orang Kristen pada zaman ini tidak perlu bernapas sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka perlu berdoa? Kenapa orang Kristen pada zaman sekarang ini tidak suka untuk menghadiri kebaktian doa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan di dalam hati saya sebenarnya. Kenapa kita mempunyai fenomena yang seperti ini? Kenapa kita orang Kristen tidak suka berdoa? Ada satu pertanyaan sebelum kita beranjak lebih jauh. Satu pertanyaan ini adalah, apakah orang Kristen membentuk satu komunitas yang tidak suka berdoa, sehingga jemaat tidak suka berdoa? Ataukah komunitas ini membentuk orang Kristen yang tidak suka berdoa? Apakah orang Kristen membentuk komunitas yang tidak suka berdoa, atau sebaliknya, komunitaslah yang membentuk orang Kristen tidak suka berdoa? Nah, bagi saya ini adalah merupakan suatu pertanyaan mirip dengan ayam dan telur, bukan? Ya, ayam dulu atau telur dulu? Kalau kita bilang telur, telur berasal dari ayam. Kalau kita bilang ayam, maka ayam ayam berasal dari telur. Maka kalau kita tanyakan pertanyaan di atas, apakah eh, komunitas itu membentuk orang Kristen tidak suka berdoa, atau orang Kristenlah yang membentuk komunitas yang tidak suka berdoa? Itu adalah pertanyaan kita untuk memikirkan mengapa terjadi fenomena yang seperti sekarang ini, yaitu kebaktian doa merupakan satu kegiatan yang tidak laku di gereja mana-mana pun, begitu. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42, kita mempunyai gambaran daripada orang Kristen mula-mula, orang Kristen awal. Kita melihat bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, di dalam 242 kisah para rasul ini, kita membaca bukan tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat ini, maka kita melihat bahwa
Jemaat awal pada waktu itu dikatakan bertekun di dalam empat hal. Mereka bertekun di dalam empat hal. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, yang kedua adalah mereka bertekun di dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Itu yang ketiga, memecahkan roti jelas bagi kita adalah bahwa itu merupakan perjamuan kudus pada waktu awal gereja mula. Ya, mereka memulai dengan memecahkan roti pada saat itu sebagai awal mula dari sakramen perjamuan kudus, di mana mereka sebenarnya pada waktu itu menyelenggarakan perjamuan kudus tidak seperti kita, tetapi mereka menyediakannya dengan makanan komplit, ya, makanan biasa, begitu. Tidak seperti kita dengan anggur dan cawan yang hanya kecil saja sebagai simbol, begitu. Ya, mereka tidak melakukan seperti itu. Dan hal yang terakhir kita lihat adalah mereka berdoa. Jadi kita melihat bahwa di dalam kehidupan daripada jemaat awal, di sini karena kita berbicara tentang doa, maka kita tidak membicarakan aspek-aspek tiga hal, yaitu pengajaran, persekutuan, dan perjamuan kudus, tapi kita berbicara mengenai berdoa. Mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka bertekun untuk berdoa. Maka di sini kita akan melihat adanya social aspek daripada gereja pada waktu mula-mula itu, yaitu mereka berdoa bersama-sama. Mereka selalu berdoa bersama-sama. Sehingga kita melihat bahwa komunitas awal, gereja awal ini memulai kehidupan mereka bergereja itu dengan berdoa bersama. Sehingga boleh dapat kita katakan bahwa sebenarnya komunitas itulah yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu di dalam persekutuan mereka, mereka bisa bersama-sama berdoa. Artinya pada waktu itu doa dibangkitkan oleh komunitas. Jadi kalau kisah 2 pasal 4 kisah 242 ini boleh dapat dikatakan bahwa komunitaslah yang membentuk individu-individu orang-orang Kristen untuk berdoa. Komunitas ini yang membuat orang-orang Kristen pada waktu gereja mula-mula, pada waktu gereja awal, menjadi orang-orang yang suka berdoa, berkumpul, menikmati doa. Jadi komunitas inilah yang mendorong orang-orang Kristen untuk berdoa, untuk suka berdoa. Saya tidak mengingkari bahwa tentu doa individual itu semuanya merupakan suatu kebiasaan yang tentunya ada di dalam agama Kristen dan agama lainnya tentu mempunyai doa individual. Tentunya di dalam kekristenan juga ada eh, di mana individu-individu itu berdoa, di mana mereka berdoa, tentu ada, begitu kan? Tapi kita boleh melihat bahwa individu ini, individu yang berdoa ini, mereka berdoa karena mereka dibentuk oleh komunitas. Jadi komunitas itu mempengaruhi mereka, memberikan mereka budaya berdoa. Dan kalau kita lihat misalnya semua kebiasaan-kebiasaan individu mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh komunitas. Misalnya, misalnya kalau kita berdoa, misalnya kita berdoa ini merupakan doa malam hari. Kita lipat tangan, lalu kita pejamkan mata, lalu kita mulai berdoa. Pertanyaan kita adalah, kenapa pada waktu kita berdoa, kita harus memejamkan mata? Kenapa kita harus memejamkan mata? Apakah kita dipengaruhi atau diajar oleh
firman Tuhan kalau setiap kali kita berdoa, kita mesti memejamkan mata. Sedangkan malah contoh-contoh di dalam Alkitab barangkali pada waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan mata mereka ke langit. Di sana mereka berdoa. Mereka mengangkat tangan ke langit. Seperti itu yang digambarkan oleh Alkitab. Tapi kita tidak lagi mengangkat tangan ke atas. Kita malah melipat tangan kita, malah kita kemudian berdoa seperti demikian. Dari mana kita punya kebiasaan ini? Siapa yang mengajarkan kita kalau doa harus memejamkan mata, ya, tidak boleh buka mata karena pikiran kita nanti akan distract, terganggu, ya. Kita melihat hal-hal apa sehingga pikiran kita lalu kemudian melenceng, bukannya berdoa, lalu kemudian kita melihat yang mengganggu pikiran kita itu sendiri, begitu kan? Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa kita berdoa dengan mata terpejam itu semuanya adalah bentukan daripada komunitas. Mama kita atau papa kita mungkin mengajarkan kita berdoa demikian. Sedangkan mama dan papa kita juga diajarkan mungkin oleh gereja, ya. Dan mereka melihat orang-orang semua di gereja kalau berdoa, mereka berdoa memejamkan mata. Jadi mereka pun ajarkan kan budaya komunitas di dalam berdoa itu kepada anak-anak mereka. Sehingga kita lihat di sini, doa individu pun sebenarnya adalah merupakan doa yang dibentuk oleh komunitas. Nah, jadi kita melihat bahwa kenapa kita tidak suka berdoa? Kenapa kebaktian doa di gereja tidak laku? Maka kita boleh berpikir bahwa kita sebagai gereja tidak lagi membuat komunitas yang suka berdoa, tidak mempengaruhi, tidak memberikan budaya kepada jemaat untuk berdoa. Kita mungkin mengajarkan yang lain-lain, pengajaran, persekutuan, perjamuan kudus. Kita lakukan semuanya itu, tapi untuk berdoa kita tidak ajarkan, kita tidak membuat jemaat kita itu menjadi budaya kita, budaya gereja kita yang membentuk individu-individu untuk berdoa. Nah, saya yakin kalau gereja sebenarnya memberikan pengalaman-pengalaman indah di dalam jemaat berdoa. Seperti gereja awal. Wah, mereka bersama-sama berdoa. Kita melihat misalnya sebagai contoh, misalnya di dalam kisah para rasul yang pasal 4 misalnya. Ya, pada waktu itu Petrus dan Yohanes kemudian ditangkap oleh Mahkamah Agung, tapi kemudian Mahkamah Agama, lalu kemudian akhirnya kemudian mereka dilepaskan karena mungkin persoalan politik pada waktu itu. Nah, kita melihat di dalam kisah para rasul pasal 4, maka kita melihat bahwa jemaat pada waktu itu eh, melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu dihadapkan ke Mahkamah Agama, mereka itu bersama-sama berdoa, ya, mereka bersama-sama berdoa. Dan kemudian setelah mereka berdoa, kemudian kita membaca juga bahwa ternyata Tuhan melepaskan Petrus dan Yohanes dari Mahkamah Agama. Dan setelah Tuhan Yesus melepaskan mereka daripada cengkeraman Mahkamah Agama dan mereka pulang dan jemaat melihat, wah, mereka semuanya sangat kagum. Mereka kemudian berdoa, ya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa?
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi kemudian mereka melihat bahwa ternyata semuanya itu digagalkan oleh Tuhan. Dan Petrus dan Yohanes lalu kemudian dibebaskan. Maka kemudian hasil daripada mereka bersama-sama berdoa, mereka melihat pekerjaan Tuhan yang bisa melepaskan Petrus dan Yohanes dari tangan mahkamah agama pada waktu itu. Dan mereka berdoa bersama-sama, bersyukur bersama-sama. Mereka melihat doa mereka itu bagaimana Tuhan menanggapi doa mereka. Dan dicatat oleh firman Tuhan. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu adalah hasil daripada jemaat yang berdoa. Bukan sekedar individu, tapi hasil daripada jemaat yang berdoa. Dari awal kita lihat mereka membentuk komunitas dan komunitas itu adalah komunitas yang suka untuk berdoa. Dan komunitas yang berdoa ini mempengaruhi individu-individu di dalam mereka berdoa. Nah, artinya apa? Artinya kita harus kembali menghimbau kepada gereja-gereja untuk mereka berusaha membentuk komunitas berdoa kembali seperti jemaat awal, seperti jemaat mula-mula. Dan kenapa gereja sekarang meninggalkan doa? Ya, mereka hanya berdoa pada waktu mereka berkumpul atau pada waktu mereka beribadah, mereka memberikan pengalaman doa yang cuma pada permukaan. Dikatakan, istilahkan sebagai surface level prayer. Ya, doa yang di permukaan. Doa yang di permukaan itu adalah doa yang cuma minta, 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 minta kebutuhan, minta keperluan, minta keinginan, minta apa yang kita perlukan. Semua minta-minta. Semua gereja ajar kita menjadi orang Kristen minta-minta. Kita menjadi orang Kristen gembel. Kita selalu minta di dalam doa kita. Maka kita lihat bahwa minta-minta itu tidak menjadikan kita pendoa. Buktinya kita menjadi bosan berdoa. Karena kita terus minta, terus minta, terus minta. Maka kita lihat bahwa jemaat awal bukan jemaat gembel. Mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh bertaut kepada Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa. Mereka melihat pekerjaan Tuhan. Dan sebagai akibatnya mereka dikatakan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Semuanya adalah untuk Tuhan. Bukan untuk mereka. Mereka tidak minta untuk kepentingan mereka, keperluan mereka. Memang tidak salah kita minta keperluan kita. Karena kita selalu semuanya bergantung kepada Tuhan. Tapi bukan itu. Bukan hanya minta, 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 minta. Kita membentuk komunitas gembel di hadapan Tuhan. Komunitas peminta-minta di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bisa nggak kita di dalam gereja, mari kita saling mendorong. Terutama mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Hamba-hamba Tuhan di gereja. Mengapa kita di gereja tidak berjuang, berusaha untuk membuat satu komunitas berdoa di dalam gereja kita. Membentuk orang-orang Kristen yang suka berdoa. Tidak dengan berdoa secara membosankan. Maka kita gereja justru harus membentuk mereka, mengajar mereka, memberikan teladan, memberikan contoh kepada mereka. Bagaimana kita itu dapat berdoa sedemikian rupa. A deep prayer.
Satu doa yang bisa lebih mendalam, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Membentuk komunitas berdoa seperti yang dialami oleh gereja awal. Kita perlu membentuk semua hal itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, turunkanlah Roh Kudus dalam setiap pemimpin-pemimpin gereja. Sehingga mereka boleh membentuk satu komunitas berdoa. Satu komunitas yang suka berdoa. Bukan seperti yang sekarang ini, yang menghindari doa, yang tidak suka berdoa. Sehingga kebaktian doa di gereja tidak pernah merupakan satu kebaktian yang suka dikunjungi oleh jemaat. Malah mereka sengaja menghindar. Ya Tuhan, tolong gereja kami. Jangan biarkan gereja kami menjadi gereja yang tidak berdoa. Tuhan tolong pemimpin kami memberikan teladan bahwa mereka adalah orang-orang yang suka berdoa dan memberikan teladan pada jemaat
sehingga kami boleh membentuk jemaat yang berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord